Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi Maulana Anwar dengan NPM 23171001. Saya merupakan mahasiswa Universitas Majalengka. Saya mengambil jurusan Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Industri. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu syarat tugas pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertemakan demokrasi. Dan dosen pengampu saya Dia Milana SEMSI. Udah, gak salah lama lagi, mending kita lanjut ke videonya. Demokrasi adalah bentuk-bentuk pemerintahan yang dimana keputusan pemerintah sangatlah penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara sederhananya adalah bentuk pemerintahan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi dua golongan, yaitu demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Apa itu demokrasi secara langsung? Demokrasi secara langsung adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam mengambil keputusan. Demokrasi secara tidak langsung atau perwakilan, yaitu yang dimana demokrasi itu melibatkan satu rakyat untuk menjadi perwakilan. Rakyat telah memilih wakil yang telah dipercaya untuk memenuhi rapat parlemen untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kita bisa simpulkan bahwa demokrasi secara langsung yaitu rakyat turun semua ke jalan untuk menyampaikan aspirasi suaranya, tetapi demokrasi secara tidak langsung yaitu rakyat memilih perwakilan untuk menyampaikan suara aspirasinya di rapat parlementer. Negara yang menganut sistem demokrasi ibaratkan sebuah kapal yang dinahkodai oleh orang bodoh. Itulah alegori kapal bodoh, sebuah kritik dari filosofi yang terkemuka dari Plato tentang demokrasi. Demokrasi itu memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak kompeten, tidak memimpin, dan tidak mengambil keputusan untuk negara dan rakyat. Ibaratnya gini, ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Nah, di dalamnya itu semuanya orang-orang bodoh dan ada salah satu seorang yang mengerti tentang navigasi kapal tersebut. Tapi orang ini tidak dipercayai dan tidak dipilih sama penumpang lainnya untuk menahkodai kapal tersebut. Orang bodoh itu malah memilih orang bodoh lainnya untuk menahkodai kapal itu. Nah, jadi kapal itu entah berlayar kemana. Nah, itulah pandangan Plato tentang demokrasi. Kalau dipikir-pikir, gak salah juga Bung Plato ini. Kadang di negara demokrasi ini, yang dipilih menjadi pemimpin ini malah yang tidak punya kapasitas, melainkan yang dipilih oleh mayoritas. Jadi masalahnya gimana yang mempunyai mayoritas itu adalah orang-orang yang berpendidikan rendah. Jadi saat ada kontestasi pemilihan pemimpin, yang akan memenangkan kontestasi tersebut adalah orang yang berhasil meraup suara mayoritas, yaitu suara mereka yang berpendidikan rendah. Akhirnya pada negara demokrasi yang akan dihitung itu melainkan kuantitas, bukanlah kualitas. Jadi yang akan menang menjadi pemimpin itu yaitu orang-orang yang memiliki popularitas. Masalahnya popularitas ini tidak dibarengi melulu dengan kapabilitas. Yang dikritik oleh Plato tentang demokrasi, ketika kita memberikan kesempatan kepada mereka orang bodoh, maka mereka cenderung memilih yang sama dengan orang bodoh lainnya. Calon pemimpin akan berlomba-lomba untuk meningkatkan popularitas, bukanlah kualitas. Kasarnya, orang yang berpendidikan rendah akan selalu dikapitalisasi oleh para calon pemimpin untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Jadi saat seseorang ingin memenangkan kontestasi pemilihan pemimpin pada negara demokrasi, yang menjadi target itu adalah orang-orang yang berpendidikan rendah. Pertama, karena mereka suara mayoritas, mereka mudah dirayu untuk dibujuk, seperti diberi suapin makanan, diberi iming-iming, hingga mereka diperalat. Padahal ini membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang cermat dan kritis untuk memilih seorang pemimpin, apalagi pemimpinnya dari sebuah negara.